Baik, ayat yang diminta saya sampaikan adalah Kolose 3 ayat 20 dan 21 yang mengatakan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, ini tema yang diberikan lewat gereja ini. Nah, saya coba untuk uraikan ya dari sisi anak dulu. Ya, Kolose 3 ayat 20 ini mengatakan hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang dimaksud taat kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Tapi kalau di luar Tuhan, kita sebaiknya ya mempertimbangkan dulu, berdoa dulu. Karena kalau misalnya orang tua kita masih nyembah berhala, kita disuruh sembah berhala, atau orang tua kita ke dukun, lalu kita ke dukun, ya jangan gitu. Nggak di dalam Tuhan itu. Bisa mengerti? Ya, jangan kita lakukan itu karena kita percaya in Christ, secara firman Tuhan kita tidak boleh lakukan itu. Ada di ayat Efesus 6 ayat 23 yang mengatakan seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi hormat sama orang tua sesuatu yang tidak boleh dibantah, saudara. Walaupun orang tua kita mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus, kita harus tetap hormat, saudara. Tapi kalau taat menurut saya, kalau enggak dalam Tuhan itu jangan diikuti. Tapi kita jangan menyakiti hati dari orang tua kita. Enggak boleh paksa juga, mama harus seperti saya. Enggak boleh, saudara. Amin. Kita lah yang harus menjadi garam, menjadi terang buat mereka, sehingga mereka melihat terang Tuhan dalam diri kita. Tapi hormat adalah sesuatu yang sangat mutlak dalam hidup kekristenan dari posisi anak. Ada amin? Karena ayatnya mengatakan begini, kalau kita hormat kepada orang tua, perintah penting ini, seperti yang nyata jarinya ini, supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umur di bumi. Ngapain kalau berbahagia? Ini perintah Musa, saudara. Yang satu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Kalau tidak dilakukan ya udah nggak ada apa-apa, ya dosa gitu. Tapi kalau hormat ini ada rewardnya, hadiahnya. Kalau kita hormat sama orang tua, dikatakan berbahagia dan panjang umur. Ada rewardnya, ya. Lalu dalam Ulangan 5 ayat 16 di Perjanjian Lama mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya apa? Lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu ke Musa. Umurnya 120, Kaleb pun umurnya 120, Yosua 110 tahun. Halo, mau yang 70, 80, yang 100? 100, tapi ngapain 100 kalau nggak berbahagia? Halo, ngapain 100 kalau diinfus terus? Tapi janji Tuhan loh, kalau kita hormat sama orang tua, ya panjang umur tapi berbahagia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Makanya sifat anak, ya sikap anak, orang tua benar atau salah tetap orang tua yang melahirkan kita. Kita nggak boleh benci dia, nggak boleh marah dia. Bahkan saya pernah punya satu buku yang menulis tentang namanya Pam Stensel. Dia lahir karena hasil perkosaan, saudara. Hasil perkosaan dibesarkan dan dia nggak ketemu dengan ibunya, dibuang di panti kasuhan dan menjadi besar. Tetapi dia rindu pengen ketemu ibunya dan bapaknya perkosaan, dia tetap akan mengasihinya. Dan sekarang menjadi pembicara terkenal di Amerika. Saudara. Kenapa? Dia tetap percaya dia lahir itu karena Tuhan.
Ada amin? Tidak ada di antara saudara lahir karena bukan Tuhan. Jadi orang tuamu tetap orang tuamu. Alvin Toffler, dia sih orang manajemen saudara. Menurut dia abad ke-7 disebut dengan era pertanian. Menurut dia pada abad ke-7 itu hubungan antara orang tua dan anak sangat bagus. Zaman pertanian belum ada listrik, belum ada teknologi dan sebagainya. Jadi orang tuanya kalau orang tua petani, anaknya juga nanti pasti jadi petani. Apa yang dimiliki orang tua diwariskan kepada anaknya. Itu membuat mereka nggak pernah takut dengan apapun. Orang tua dan anak yang harmoni nggak pernah takut, berkat nggak usah takut. Makanya orang zaman dulu anaknya 16, 12, 10, betul nggak orang tua dulu? Sekarang punya anak 2 takut saudara. Dalam bahasa Ibrani tulisan anak itu disebut dengan son bahasa Inggrisnya atau ben bahasa Ibraninya. Ben itu artinya anak, makanya ada Benyamin, Ben Yehuda, Ben Suriton, ada Ben itu anak. Nah, ab itu atau father, bapak, itu abah, bapak. Dan uniknya, kata anak dan bapak kalau disatukan, itu artinya aben atau eben atau batu. Jadi kalau anak dan bapak bisa disatukan menjadi batu. Makanya satu kali Yesus bilang sama Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak bisa menguasainya. Artinya apa? Kalau orang tua dan anak bisa menjadi satu saudara, setan gak bisa ganggu itu keluarga. Bisa mengerti? Dan itu pasti diberkati Tuhan. Nah, di abad yang ke-17 sangat harmonis, tetapi seabad kemudian, ya abad ke-18, tolong kasih lihat gambar yang kedua, itu disebut dengan industrial age. Jadi industrial itu era teknologi lah, ya mulai ditemukan listrik, ya mulai ditemukan mesin-mesin, ya mulai ditemukan produksi, ya dan di sini bapak udah mulai ngutus anaknya. Nah, jangan kayak papa lah, belajar lebih pinter tuh keluar kota deh atau keluar negeri belajar nak lebih pinter dari. Jadi anak nggak konsultasi sama bapaknya, konsultasi kepada orang lain, guru-gurunya dan belajar lebih pinter di abad ke-17, ke-19. Itu namanya era industri. Tetapi memasuki era berikutnya disebut dengan era informasi yang kita alami sekarang ini saudara. Semuanya informasi pakai WA, pakai gadget, pakai internet ya. Dan era yang sekarang ini karena anak udah lebih pinter, anak udah gak nanya orang tuanya lagi, anak lebih baik nanya Mr. Google, halo. Tapi bedanya gini, orang tua sekarang nanya anak, nah gimana pakainya carian. Betul saudara? Ini kan terbalik saudara. Dan di sini anak mulai gak hormat dengan orang tuanya dianggap ketinggalan, kalau perlu gak perlu dihormati, chemistry-nya berbeda, udahlah mama lah, sana papa lah, kita udah gini, menurut kita. Dan setan tepuk tangan di sini saudara. Bisa ngerti? Kenapa? Orang tua dan anak terpisah. Bisa mengerti? Setan paling suka terpisah. Kenapa? Karena gak ada berkat gitu. Ya. Dan nanti abad ke-21 disebut dengan era yang namanya era konseptual. Konseptual itu segala sesuatunya harus pakai konsep. Kalau enggak bisa, enggak jalan, harus pakai konsep. Dulu saya bikin gereja di tempat saya, oh ya udah ini dulu rombak. Tambah ini beli lagi, rombak. Enggak pakai konsep. Itu jalan sampai sekarang. Tapi zaman sekarang anak-anak mau kerja, mau dagang, mau bisnis, pakai konsep dulu, halo betul. Konsepnya begini, ini begitu konsep, jadi benar juga mereka benar juga saudara. Yang benar mana? Benar semuanya. Tapi ada satu hal, kita kembali kepada orang tua.
Orang tua itu Tuhan perintahkan begini, hai bapak-bapak, nih buat bapak-bapak nih, ya samalah ibu-ibu juga. Jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya, saudara. Dikatakan di Alkitab dalam mereka nggak ada waktu pergi pagi pulang sore nggak pernah ketemu, nggak punya ada waktu buat ngobrol sama anak, sehingga anaknya dititip di panti asuhan itu fatherless, saudara. Kasihan itu, nanti kutuk datang dalam hidup mereka. Tolong klik yang terakhir, ya. Yang terakhir itu dibilang begini, saudara. Di Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Yuk baca sama-sama, 3, 2, 1. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga. Ya jadi gini, Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk membuat hati bapak berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada orang tua. Kalau tidak, Tuhan bilang, aku akan memukul bumi hingga jauh hubungan bapak dan anak. Nanti kutuk akan datang. Tapi saya percaya kalau hati bapak kembali kepada anak, anak berbalik kepada orang tuanya, berkat Tuhan pasti datang. Halo. Amin? Amin gak nih? Ya jadi kalau orang tua bisa punya waktu buat anak ya, ngobrol ya mengasihi, jangan sakiti, anak juga bisa dekat dengan orang tua dan meyakini anak-anak lebih pinter ya dari orang tua. Dan saya percaya nggak ada orang tua yang ingin anaknya begitu terus. Harus seperti papa, jangan. Anakmu lebih hebat karena dia belum lahir udah ada internet. Betul nggak? Saya lahir dulu pakai kulit jeruk, main saudara tiap hari main kulit jeruk aja gitu saudara. Lain. Nah, hari ini harus mengerti kalau dipersatukan orang tua dan anak, berkat Tuhan sangat luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau beri kesaksian. Satu kali anak saya mau nikah lah. Dan waktu nikah yang jadi imamnya adalah pendeta Ruyandi Hutasoit sebagai pimpinan saya. Lalu saya punya kesempatan untuk bicara gitu. Saya bilang, Pak Ruyandi, waktu nikah kan boleh nggak saya bicara? Karena apa? Saya pengen ngomong sama anak saya. Karena saya mungkin dulu waktu saya anak saya kecil, saya pernah mungkin bikin sakit hati dia sengaja atau tidak gitu ya. Ya saya ingat banget, saya bilang waktu dijual handphone saya marahin, dia nangis. Sampai hari ini dia nggak pernah bahas lagi saudara. Tapi mungkin hatinya pedih gitu sama saya gitu ya. Karena dia saya marahin. Dan sekarang saya kalau mau beli apa-apa selalu tanya dia. Dia sih tolong saya, tapi nggak pernah ngomong apa-apa gitu. Jadi ya silahkan gitu. Jadi dalam kesempatan itu biasanya kan kalau orang nikah anak datengin orang tua minta maaf atau diberkati ya. Tapi kali ini saya minta maaf sama anak saya. Karena mungkin saya pernah sakitin dia, entah waktu saya ribut dengan istri saya, dulu kita belum bertobat ya. Anak saya mungkin perasaannya tersentuh, whatever. Tapi saya minta maaf. Saya mau tunjukkan waktu anak saya nikah seperti ini. Mungkin ini satu-satunya di dunia, saudara. Ya. Dan pada waktu kita lakukan, ya ini anak saya yang laki. Enggak lazim. Saya bilang enggak lazim. Tua yang membesarkan bara dalam segala keterbatasan saya sebagai orang tua, mungkin saya perlu sebelum bara menyampaikan sesuatu kepada kami sebagai orang tua. Kami sebagai orang tua mungkin punya kekurangan. Kami mengajar belum tentu semuanya benar, karena yang benar hanya firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini hati Bapak, hati saya ingin saya berikan buat anak sebagai penerus generasi. Dan mohon maaf, mohon ampun di hadapan Tuhan saudara kalau ada kelakuan tapi makin salah, mungkin hal-hal yang gak menyenangkan hati Bapak. Hari ini kita mau minta ampun dari Tuhan. Jadi satu gereja nangis karena
Saya memberikan hati saya buat anak saya. Saya juga mungkin punya kekurangan, saya minta maaf sama dia, setelah dia minta maaf sama saya. Dan yang luar biasa, dulu dia punya showroom di Jakarta, lalu itu dalam keadaan sulit, keuangan sulit, yang beli nggak ada. Tapi anehnya setelah kami lakukan itu, besoknya, bisa tolong setel videonya, besoknya showroomnya laku saudara. Barang-barang banyak yang beliin sampai dia diberkati luar biasa. Ya. Kita ini dari sebelum nikah memang udah usaha bareng. Kita ini jual beli mobil, dagang, showroom. Jadi dari tahun lalu itu, dari 2015, itu kondisi pasar lagi jelek banget. Bahkan sampai pertengahan 2016 itu penjualan mobil itu susah karena ekonomi juga lagi buruk. Ngaruh ke mobil juga, jualan itu susah. Tapi setelah kita diberkatin pernikahan dan juga didoain lewat Father and Son waktu itu sama papi, besokannya rasanya tuh jualan mobil jadi gampang lagi gitu. Lagi honeymoon bisa jual mobil. Kalau saya tanya dari temen atau pedagang lain curhat, itu jualan itu rata-rata turun setengahnya. Bahkan ada yang belum jualan sama sekali. Tapi nggak tahu gimana, walaupun kondisi showroom itu lagi sepi, orang nggak ada yang lewat, tapi ada aja pembeli yang nelfon, yang datang nawar mobilnya. Bahkan jualan mobil tuh gampang banget, kayak baru beli kemarin ini baru beli mobil. Ya, jadi anehnya dianya nggak di showroom karena honeymoon, saudara. Ya lewat pegawainya beli, jual. Berkat itu turun ketika orang tua dan anak bisa dipersatukan. Dan bulan Agustus tahun lalu dia ingin ke Australia karena ada kakaknya di sana di Australia. Ketika mau dia berangkat dengan istri dan anaknya sekarang udah 5 tahun. Anaknya juga sangat luar biasa, dari 2 tahun setengah, 2 tahun dia bisa nyanyi, semua lagu rohani dia bisa nyanyikan, saudara. Dan enggak pakai musik, dia bisa nyanyi juga, cucu saya nih, saudara. Sekarang 5 tahun, saya kemarin sana, dia nyanyi, saya taruh di YouTube, saya taruh di Facebook, semua orang terpesona dengar dia nyanyi, diberkati ya. Dan yang luar biasa lagi, anak saya waktu ke sana ternyata ada visa yang enggak boleh, maksudnya gini, dia nggak bisa kerja kalau visa student, ya nggak apa-apa. Akhirnya dia agak pusing dikit. Jadi anak saya belajar puasa tuh, 3 hari puasa nggak makan di sana. Terus akhirnya bisa ketemu dengan satu orang yang mempercayakan usaha gitu. Diolah sendiri. Sekarang anak saya di Australia punya rumah sendiri, bukan rumah beli loh, kontrak sendiri, tinggal sendiri, bisa berdiri sendiri. Saya percaya karena Tuhan. Rumahnya di Jakarta mau dikontrakin, dia mau kontrak. Itu enggak saya modalin ke Australia. Itu saya percaya berkat Tuhan yang datang kepada kita. Ada amin? Kalau kita diberkati, kambing domba nempel sama kita. Kemarin anak saya baru pulang dari Australia, kemarin 2 hari karena ada perkawinan kemarin di Jakarta. Besok lusa dia akan pulang lagi ke Australia. Dan yang didapat di Australia bukan cuma dia dipercayain kerja, tapi passion dia nyampe. Dia dari SMA itu senang foto-foto, belajar di Darwis dan sebagainya. Ternyata begitu datang ke sana ketemu satu teman partner yang mencari fotografer. Jadi dia foto-fotoin restoran, toko, apa yang mau di-viral. Dia fotoin, 1 kali foto $ribuan loh, saudara. Makanya anak saya, kemarin dia bilang, Tuhan itu dahsyat. Emang papi udah tahu Tuhan dahsyat? Enggak, maksudnya Pak, aku dipelihara seperti ini semua karena Tuhan. Kenapa? Karena hati Bapak diberikan buat anak dan anak juga berikan buat Bapak, berkat Tuhan turun buat keluarga kami. Ada amin?